Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Muhasabah Story. Inilah alasannya kenapa Israel dan Palestina kerap bentrok di bulan puasa. Masjid Al-Aqsa Palestina kembali menjadi sasaran keganasan polisi Israel. Situs tersuci ketiga umat muslim dunia itu kerap menjadi tempat bentrok antara Israel dan juga Palestina. Polisi Israel melakukan serangan kepada masyarakat Palestina yang sedang melakukan ibadah subuh. Hal ini memicu baku tembak roket dan serangan udara militer yang berakibat belasan warga Palestina mengalami luka-luka. Lalu, kenapa serangan Israel kerap terjadi di bulan Ramadan? Dan kenapa di Masjidil Aqsa? Sebagaimana dikutip, Masjidil Aqsa pertama kali dibangun pada tahun 705 Masehi. Masjid Al-Aqsa sering menjadi titik bentrok antara orang Palestina dan juga orang Yahudi. Secara historis, peningkatan bentrok di daerah itu terjadi sekitar bulan Ramadan, sebab kawasan Plaza Gerbang Damaskus menjadi lokasi yang kerap dipakai sebagai tempat berkumpul warga Palestina selama bulan Ramadan berlangsung. Sejarahnya, Israel khawatir berkumpulnya warga Palestina itu akan menyebabkan masalah, sehingga mereka berusaha membubarkan kerumunan itu. Sehingga terjadilah bentrok antara polisi Israel dengan warga Palestina yang sedang mengerjakan ibadah sholat dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Kami lansir dari India Today, inti dari bentrok Israel dan Palestina adalah upaya Israel untuk membatasi kegiatan masyarakat Palestina di Al-Aqsa, serta sengketa kepemilikan tanah di Sheikh Jarrah di Yerusalem. Ini merupakan perselisihan yang dimulai sejak pembentukan Israel pada tahun 1948. Perselisihan tersebut memperoleh momentum besar ketika Israel memenangkan Perang Arab pertama kalinya. Masjid berkubah perak itu merupakan tempat pemberontakan Palestina kedua yang dimulai pada September tahun 2000. Pemberontakan dilakukan setelah pemimpin oposisi Israel saat itu, Ariel Sharon, menyerbu komplek masjid dengan mengarahkan lebih dari 1.000 personel polisi bersenjata api. Bentrokan memuncak di luar kota tua Yerusalem ketika puluhan ribu jamaah muslim berdoa di Masjid Al-Aqsa pada malam suci Islam Lailatul Al-Qadar. Sekitar 80 orang terluka dalam bentrokan tersebut. Namun, pada tahun 2015, bentrokan serupa terjadi lagi di masjid antara pemuda Palestina dan juga pasukan Israel setelah berminggu-minggu ketegangan dan sejumlah konfrontasi di situs tersebut. Bentrokan itu terjadi beberapa jam sebelum dimulainya festival Yahudi Sukkot. Mengutip The Print, Masjid Al-Aqsa adalah salah satu situs yang dianggap suci dalam Islam setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid An-Nabawi di Madinah. Kompleks Masjid Al-Aqsa memiliki luas sekitar 35 hektar yang biasanya disebut sebagai tempat suci, termasuk kubah batu. Dibangun sekitar 4 abad yang lalu, Al-Aqsa diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Inggris sebagai masjid terjauh. Menurut Al-Quran, diyakini bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa dalam semalam lalu pergi ke syurga pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Awalnya Masjid Al-Aqsa adalah sebuah rumah ibadah kecil. Masjid ini dibangun kembali oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik pada tahun 705 Masehi. Sempat terhenti karena bencana gempa bumi. Pembangunan kembali dilakukan pada tahun 746 dan disusul pada tahun 1033. Banyak penambahan dilakukan oleh dinasti kekhalifahan Islam yang berkuasa saat itu. Setelah Perang Salib, masjid ini direbut kembali oleh Saladin, Sultan Mesir dan Suriah pertama pada tahun 1187. Masjid tersebut mengalami renovasi di bawah berbagai dinasti, termasuk Kekaisaran Ottoman, Dewan Muslim tertinggi, dan Yordania. Wakaf adalah kepercayaan religius yang mengelola situs sejarah Islam di sekitar Temple Mount di Yerusalem. Meskipun kota tua Yerusalem berada di bawah kendali Israel,
masjid tetap di bawah administrasi wakaf Islam yang dipimpin Yordania dan Palestina sejak tahun 1967 Masehi. Sementara itu, tempat suci umat Yahudi, Temple Mount, juga terletak di dalam komplek yang sama. Kuil ini dibangun pada akhir abad pertama sebelum Masehi, zaman kuil Yahudi kedua. Orang Yahudi percaya bahwa tembok ini dibangun di sekitar puncak Gunung Moria, tempat Abraham mempersembahkan Ishak putranya sebagai korban. Itulah sekilas tentang informasi mengapa Israel kerap menyerang umat Islam di Palestina di bulan Ramadan. Semoga saja saudara kita di Palestina diberikan kekuatan dan ketabahan dan juga diberikan kedamaian dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kafir Quraisy Yahudi, yaitu Israel laknatullah alaihi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.